Oke teman-teman, di sini kita akan memberi pakan ikan nila yang ada di kolam depan rumah kita ya. Yuk. Ini adalah jeruk ini ya, jeruk buah teman-teman, jeruk keprok ini. Ini kemarin habis kita petik ya. Sekarang sudah ini lagi kecil-kecil anakannya. Dan ini ada pohon belimbing. Dan kita akan ngasih makan ikan. Ya, kebetulan di sini menjelang buka puasa, ini kita sebaiknya kita pakai sarung karena nanti kalau misalkan kita ingin sholat maghrib biar cepet ya, satset itu teman-teman. Jadi di sini adalah saya tuh membuat sebuah kolam kecil yang mana saya kasih ingon-ingonnya ini adalah ikan nila teman-teman ya. Coba kita sambil kasih makan. Nah, jadi saya membuat kolam ikan nila ini ukurannya tuh sekitar untuk panjangnya tuh ya sekitar 1 meteran ya, 1 meter lebih dikit lah. Kemudian untuk lebarnya itu sekitar 3 meter teman-teman. Ini kemudian di sini untuk ikannya, mengapa di sini saya kasih plastik? Ini awalnya itu saya membuat kolamnya itu ini dari beton asli, tapi karena salah konstruksi dulunya itu tukangnya itu tidak memberikan rangka yang kuat termasuk ini seharusnya kan dikasih rangka besi ya, tapi karena salah konstruksi ya akhirnya bocor dan akhirnya di sini kita kasih inilah ya sebagai solusinya, kita lambarin dengan ini ya, apa itu, dengan plastik teman-teman. Dan plastiknya kita pakai kemarin tuh pernah pakai plastik UP, itu memang sangat bagus, sangat tebal dan sangat kuat ya, tapi tidak berlangsung lama. Itu paling sekitar bisa memakai 4-5 bulan. Karena apa? Karena ketika itu ada kucing teman-teman ya. Jadi saya lihat ada kucing itu di sini, kucing itu ngendus-ngendus di sini mau menangkap itu kan. Kemudian saya kagetin dia kucingnya tuh. Nah, setelah saya kagetin tuh harapan saya itu dia masuk ke situ terus dimakan oleh ikan, tapi ternyata enggak. Kucingnya masuk terus lari terus, malah merobekkan dari plastik UP-nya teman, dan akhirnya bocor sampai sekarang. Ini baru sekitar 1 minggu itu saya benahi lagi ya. Dan tentunya di sini ada banyak sekali manfaat. Kalau misalkan saya itu, mengapa sih di depan rumah kok kita kasih apa itu kolam seperti ini emangnya nggak bau? Dan tentu saja di sini kita nggak bau karena kita sudah tahu tekniknya teman-teman ya. Jadi di sini tujuan utama itu adalah saya itu awalnya memang ya untuk hiburan teman-teman ya, untuk hiburan. Jadi kita di depan rumah ini kita kasih, masih ada ruang ya, ini kita kasih kolam kecil gini. Jadi fungsi pertama itu kita gunakan untuk refreshing. Nah, ketika kita pulang kerja, kemudian ketika lagi nyantai itu sambil nyeruput kopi ini kan, kita di depan sini sambil duduk gini sambil memberi makan ikan, ini kan asik banget ya. Itu adalah fungsi yang pertama untuk fungsi refreshing. Kemudian untuk yang kedua itu adalah tentunya untuk fungsi logistik ya. Yang dimaksud dengan logistik itu apa? Tentunya ikan nila ini kalau misalkan kita rawat terus ya, maka dia itu kan nanti akan bertumbuh dengan besar. Kemudian setelah bertumbuh dengan besar, berikutnya nanti dia gemuk ya. Kita kasih makan yang banyak, kemudian juga perawatan air yang bagus. Nah, otomatis dia besar. Nah, kalau ikan udah besar, ini kan nanti kita bisa konsumsi teman. Daripada kita itu beli di pasar atau mungkin beli di restoran. Ini kan kalau kita sudah punya ini ya, sudah punya ikan sendiri di rumah, ini untuk stok perdapuran itu tentunya akan sangat aman. Itu jadi fungsi yang pertama adalah untuk refreshing, yang kedua adalah untuk keperluan logistik. Kemudian untuk keperluan lainnya tentunya di sini kita juga untuk memanfaatkan lahan kosong lah ya. Di sini kita masih ada lahan kosong, kita kasih ini. Nah, kemudian untuk teknik pembuatannya sendiri teman-teman, ini kita juga berbagi pengalaman ya. Tentunya nanti akan bisa diterapkan oleh teman-teman, mana yang baik itu diterapkan, mana yang nggak baik itu jangan diterapkan. Untuk yang pertama,
Ini adalah pembangunan konstruksi. Kalau misalkan teman-teman membangun yang seperti ini, misalkan dari beton, ini upayakan pembangunan dari beton ini adalah dia itu harus kuat ya. Nah, harus kuat. Oke, kita lanjutkan yang tadi teman-teman, dikarenakan tadi kita keburu buka puasa ya. Jadi kita break dulu. Nah, di sini kita sambil ngasih makan, teman-teman. Nah, untuk memberi makan ikan nila yang di skala kecil ini ya. Nah, di sini kita berinya tuh dikit-dikit. Yang penting ikan itu pastikan dia mau makan dulu ya. Ini kayaknya sudah agak kenyang karena tadi sore sudah kita kasih makan. Nah, jadi di sini saya memelihara ikan nila tapi tidak saya kasih pengairan terus ya, karena memang di dataran rendah seperti ini untuk air itu mengandalkan dari sumur ya, dari sibel, sehingga di sini nanti juga tentunya akan banyak biaya gitu kan kalau misalkan kita alirkan terus. Namun untuk mengantisipasi ikan ini tidak mati maupun juga tidak kering ya, maka di sini setidaknya itu sekitar seminggu sekali itu kita bersihkan untuk kolamnya. Nah, yang kita bersihkan itu hanya yang di bagian bawah-bawah saja, teman-teman. Kan di sini untuk kotoran ikan dan sisa pakan kita enggak ya, karena sisa pakan kita antisipasi, pakannya kita kasih yang ini dipaskan itu ya, jadi enggak nyisa. Sehingga sisa-sisa kotoran yang mengendap di bawah itu nanti kita keluarkan. Nah, di sini kita keluarkannya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara diselang ya, diselang. Kemudian selangnya itu kita gerakkan di bagian bawah di dasar-dasar itu untuk menyedot kotoran-kotoran ikan yang ada di bawah. Nah, sehingga nanti kita ambil air ini separuh bawah sambil membuang kotoran-kotoran ikan di bawah itu. Nah, setelah itu nanti kita tambahi dengan air, dipenuhi lagi gitu. Nah, jadi kita buang yaitu separuh air yang di bawah. Setelah itu berkurang separuh, maka nanti kita tambahi air bersih dari atas. Nah, sehingga air itu nanti kotoran-kotorannya akan hilang. Namun juga di sini airnya tidak akan terlalu jernih ya, karena kalau misalkan airnya terlalu jernih, kita kuras habis semuanya, terkadang ikan itu nanti akan bisa melihat satu sama lain dengan teman-temannya, dan itu nanti akan berpotensi kanibal ya, artinya dia tuh perang makan temannya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini kayaknya sudah agak kenyang ya. Jadi cara perawatannya seperti itu. Untuk fungsinya di depan tadi mungkin ini nanti akan bisa menginspirasi teman-teman ya yang di luar sana, atau mungkin teman-teman di sini sudah memiliki kolam atau belum nih. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Nah, alhamdulillah di sini ini adalah isinya itu sekitar berapa ya? Ini segini ya teman-teman ya. Segini rata-rata, nanti sekitar 2 minggu lagi nanti sudah siap untuk kita panen ya. Nah, ini yang paling besar. Nanti kalau misalkan dia itu sudah beranak, nanti kita pisahkan untuk anaknya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.